Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dini Elmi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan dan menayangkan video mengenai praktik segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Adapun segitiga restitusi terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut adalah tayangan video skenario yang mempraktekkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan pada murid. Sementara teman-teman kamu sekarang mengerjakan tugas, saya ingin berbagi sedikit. Ariel sepertinya seringkali datang terlambat. Tadi pagi soalnya kebetulan kan ibu yang sedang beres. Kemudian saya lihat Ariel terlambat nih. Saya juga konfirmasi dengan wali kelas. Dan kata wali kelas memang seperti itu, Ariel terlambat. Boleh nggak ibu menanyakan alasan Ariel terlambat karena apa? Melakukan kesalahan. Ya, jadi maksud ibu saya ini bukan untuk memberikan juga, tapi ingin mendapat keterangan dari Ariel. Jadi selama ini kenapa nih Ariel kok sering banget terlambat? Saya konfirmasi dulu dengan wali kelas. Kebetulan dari bagian dunia belajar ya. Jadi ibu kali ini ada terlambat, maka memang sering sekali wali kelas. Saya ada langsung. Jadi alasannya itu sering kemudian juga membantu orang tua, ada penyakit, terus orang tuanya bekerja di pagi hari. Baik, menurut Ariel nanti setelah ini akan menjadi orang yang seperti apa sih? Jadi sebenarnya seperti ini, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita, seperti apapun kita setelah nanti dan menjadi orang yang berkontribusi di masyarakat, nah itu pasti punya satu sisi yang tidak bisa kita gunakan, yaitu kedisiplinan. Nah, ada nih kalau kakak yang bilang katanya, aduh kalau bangun kesiangan nanti jam ini pakai ayam, dia nggak, benar nggak? Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang seperti apa, itu landasan yang awal itu adalah disiplin dulu. Ya, jadi mungkin Ariel bisa memberikan pengertian kepada orang tua nih bahwa Ariel harus datang ke sekolah tepat waktu. Kalau misalnya masalah game, menurut Ariel penting nggak sih itu game buat Ariel? Sampai harus Ariel terlambat gara-gara game. Kalau memang itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan
sesuatu yang positif untuk Ariel, mungkin mulai saat ini bisa untuk dikurangi. Seperti itu Ariel, paham dengan apa yang disampaikan? Ya, mulai dari sekarang nih kamu ingat-ingat apa yang menjadi motivasi kesuksesan kamu, bahwa pertama nih kalau misalnya kita sudah mulai kerja, nanti kita mulai kuliah atau kita sudah masuk ke dunia kerja, kita datang terlambat, kira-kira atasan kita marah nggak? Marah. Jadi kebiasaan itu harus kita mulai dari sekarang. Kalau dari sekarang Alia sudah biasa tepat waktu, nanti sudah dewasa, mulai kerja, sudah menjadi orang tua, Alia juga akan terbiasa dengan tepat waktu. Ya, mulai menghargai waktu itu. Baik, itu aja. Silakan kembali ke redaksi. Terima kasih. Kasus 1 menceritakan seorang murid bernama Ariel yang sering datang terlambat ke sekolah. Kebetulan pada saat saya mengajar, Ariel datang terlambat. Setelah melalui proses dengan guru piket, saya mencoba untuk melakukan restitusi kepada Ariel. Awalnya, Ariel terlihat gugup, namun ketika melihat respon saya yang persuasif dalam menstabilkan identitas, Ariel menjadi lebih terbuka. Melalui fase memvalidasi tindakan yang salah, Ariel mengakui bahwa ia sering keasikan bermain game saat diminta orang tuanya menjaga adik sementara ibunya sedang memasak, sehingga terlambat berangkat sekolah. Pada fase menanyakan keyakinan, Ariel bercerita bahwa dia bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Saya memberikan penguatan bahwa disiplin adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Dengan membiasakan diri dari sekarang untuk menghargai waktu akan memudahkan Ariel dalam mengelola waktu ketika suatu hari nanti terjun dalam pekerjaan dan bermasyarakat. Ariel menyadari kesalahan dan menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya. Oke, baik Andre dan Frankie. Ini ibu panggil kalian di jam istirahat sekarang, um, berkaitan dengan kejadian yang tadi. Jadi mungkin kalian merasa khawatir nih saya panggil. Ya memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu yang di luar dari peraturan atau di luar dari konteks yang sudah berlaku. Nah sekarang tujuan saya sini bukan menyalahkan, tapi mungkin lebih ke arah menanyakan ya. Tadi saya dengar kalian lompat pagar di jam saya. Ya, memang ya pas tadi waktu absen, saya tanya juga sama teman-teman kalian di kelas. Kok Anda sama Frankie nggak ada? Nah, saya pikir mungkin lagi ke toilet tapi kok nggak izin gitu ya. Kemudian pas waktu istirahat, saya selesai ngajar, saya ketemu sama guru piket, saya ketemu Pak Seno sama Ibu Tia tadi bilang kalau Frankie sama Andre lompat pagar. Ya betul ya. Nah menurut kalian yang kalian lakukan ini benar atau salah? Benar. Oke. Kalau kamu menganggap itu benar, pasti ada alasannya ya. Nah sekarang saya tanya, yang pertama alasan kenapa kalian tidak masuk ujian saya? Malas belajaran, malas belajar. Kenapa malas belajarnya? Belajarnya nggak seru, nggak asik, atau gimana? Seru, tapi ada prakteknya. Kalian tidak menyukai pembelajaran yang bersifat praktek. Oke. Nah, menurut kalian mungkin ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk menghindari pembelajaran yang bersifat praktek yang kalian tidak sukai ini daripada membolos atau melompat? Pernah sakit, oke boleh. Jadi sebenarnya ya ada banyak cara yang lebih efektif untuk mengevaluasi pembelajaran kita itu. Oh ini kurang menarik buat saya. Mungkin kamu bisa mengungkapkan pendapatnya ke saya pada saat akhir pembelajaran. Kan biasanya di akhir pembelajaran ibu selalu nanya,
Gimana nih hari ini, refleksi pembelajaran kita hari ini, evaluasinya bagaimana? Pasti kan kurang lebihnya, semangat atau tidak, saya selalu tanyakan. Nah, memang untuk Andre dan Fenki sepertinya di kelas itu pasif ya. Ini evaluasi buat saya juga, mungkin saya kurang memperhatikan kalian. Nah, next, kalau misalnya menemukan permasalahan yang seperti ini, mungkin ada baiknya kalau misalnya kalian langsung bicara aja, mengemukakan pendapat. Ibu, mohon maaf dalam pembelajaran ini saya merasa seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa saling memperbaiki. Nah, sekarang saya tanya nih Andre sama Fenki, kalian besok setelah dewasa pengen jadi orang yang seperti apa? Seperti Raffi Ahmad. Maksudnya pengen jadi orang yang sukses ya. Nah, menurut kalian untuk menjadi orang yang sukses itu seperti apa? Rajin, disiplin, tepat waktu. Menurut saya gimana? Rajin, Ya, disiplin, tidak boleh sombong. tidak boleh sombong. Oke, jadi sebenarnya nilai-nilai yang kalian sebutkan kemarin tadi itu positif atau negatif? Positif ya. Nah, ini bertentangan kan dengan kegiatan yang kalian lakukan tadi. Jadi sebenarnya kenapa sih Ibu Dini terus guru-guru yang lain juga menanamkan nilai-nilai positif kepada kalian? Karena pengen kalian jadi orang yang sukses. Jadi kalau misalnya pembelajarannya Bu ini kenapa harus praktek? Nah, sebenarnya di dalam pembelajaran praktek juga ada yang namanya nilai-nilai percaya diri, ada nilai kreatif. Jadi ada banyak nilai juga yang ditanamkan di sana. Tetapi kalau misalnya kalian keberatan atau kalian merasa tidak nyaman dengan pembelajaran praktek, bisa kita bicarakan baik-baik daripada harus lari, bolos, kemudian lompat pelajaran. Ya? Oke. Nah, seperti itu sih masukan dari saya. Kalau misalnya kalian sekarang merasa harus menghukum apa nih, saya suruh ngapain gitu ya. Nah, Ibu Dini nggak menghukum kalian, cuman tolong apa yang Ibu Dini sampaikan sekarang ini menjadi motivasi, menjadi perbaikan diri. Oh, next, nanti kalau misalnya saya merasa tidak nyaman di kelas, saya merasa keberatan dengan tugas-tugasnya, atau kalian merasa ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik diungkapkan, karena masih banyak cara yang efektif, yang positif daripada harus menambah masalah seperti ini. Sekarang masalahnya jadi nambah nggak? Nambah kan, dari tadinya nggak suka terus akhirnya bolos dari kelas, udah bolos dari kelas lompat pelajaran juga. Nah, panjang nanti masalahnya seperti itu ya. Paham ya Fenki sama Andre? Mau jadi orang sukses? Oke, mudah-mudahan nanti apa yang terjadi hari ini menjadi pembelajaran buat kalian, lebih baik lagi ke depannya ya. Bagus sih kalau dari saya. Silakan gitu. Kasus 2 menceritakan dua orang siswa bernama Andrean dan Fenki yang membolos saat mata pelajaran seni dan tertangkap satpam melompat pagar keluar sekolah. Setelah jam pelajaran selesai, saya mengajak Andrean dan Fenki ke ruang guru untuk mencoba melakukan restitusi. Saat datang, sudah tampak rasa bersalah tersirat di wajah mereka. Saya menenangkannya dengan menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan. Awalnya, mereka tetap melakukan pembelaan dengan alasan tidak menyukai praktek dalam pelajaran seni. Namun, mereka akhirnya mengakui bahwa melarikan diri saat pelajaran hanya membawa masalah baru tanpa menyelesaikan masalah sebelumnya. Saya juga menanyakan keyakinan kepada mereka tentang cita-cita mereka ketika sudah dewasa. Andrean sempat bergurau, ingin menjadi seperti Raffi Ahmad katanya. Namun, saya berusaha memahami karakter mereka dan coba menarik kesimpulan dan memberi penguatan mengenai nilai-nilai positif yang mereka dapatkan dalam pembelajaran praktek dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Kesimpulan yang dapat saya tarik dalam kegiatan ini adalah
Berdasarkan apa yang telah saya laksanakan, kegiatan restitusi dapat memberikan dampak positif bagi murid maupun guru dalam penyelesaian permasalahan di sekolah. Guru tidak perlu menggunakan hukuman dan tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat emosional yang malah sebenarnya dapat melukai murid dan menyebabkan trauma. Guru hanya perlu bernegosiasi dengan murid dan berkolaborasi untuk memikirkan akibat dari permasalahan tersebut dan memberikan kesadaran pada murid akan manfaat dari nilai-nilai positif yang ditanamkan di sekolah. Kegiatan restitusi mengajak siswa untuk dapat berpikir kritis, memiliki kesadaran, dan belajar untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Demikian kegiatan saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.